Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari materi tentang analisis polimer. PPT ini disusun oleh Bu Lili, kemudian dibantu oleh Novita Indriana untuk membuat tampilannya yang baru. Oke, kita lanjutkan ke bagaimana menganalisis dan menguji polimer. Ada banyak instrumen yang bisa digunakan, ada IR, kemudian NMR, ada kemudian SEM, elektron mikroskopi atau dikenal dengan SEM, kemudian ada UV spektroskopi, thermal analysis, X-ray diffraction, dan physical testing. Kita lihat bagaimana posisi bilangan gelombang dari masing-masing tadi. Yang paling kecil ditempati oleh sinar gamma, kemudian dilanjutkan yang urutan berikutnya adalah sinar X, kemudian dilanjutkan sinar UV vis, IR, radar, dan radio. Kita lihat di sini bahwa bilangan gelombangnya akan makin besar, bilangan gelombangnya pada sinar IR dibandingkan sinar UV vis. Panjang gelombang, frekuensi, bilangan gelombang, dan energi. Kita perhatikan di sini antara IR dan sinar UV, red, orange, yellow, green, blue, dan violet. Tampak bahwa panjang gelombang pada IR menempati urutan yang paling besar, tetapi dia dari energinya mempunyai nilai yang paling kecil karena panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan energi. Jadi ada frekuensi, kemudian ada bilangan gelombang. Kita lihat di sini bahwa E sama dengan Hc per lambda, ya. Energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Berikutnya adalah spektroskopi inframerah. Pada FTIR dapat diaplikasikan untuk menghitung secara kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif untuk menganalisis polimer. Kualitatif berhubungan dengan gugus-gugus fungsi, semi kuantitatif menunjukkan bahwa jumlahnya, kemudian kuantitatifnya untuk polimer kita bisa gunakan FTIR. Ini biasanya yang digunakan adalah, umumnya digunakan adalah kualitatif atau semi kuantitatif metode. Kualitatif menunjukkan ada gugus apa saja di sana, dan kemudian semi kuantitatif untuk membandingkan seberapa banyak gugus-gugus tersebut ada dalam sampel kita, sampel polimer kita. Kemudian FTIR juga mendeteksi gugus fungsi dari polimer. Puncak-puncak pada FTIR dengan frekuensi tertentu dan intensitas tertentu menunjukkan kondisi kualitatif dan kuantitatif dari polimer kita. Puncak tersebut ada yang kemudian tajam, itu menunjukkan informasi yang berhubungan dengan chemical environment. Ini adalah kondisi di lingkungan, kondisi lingkungan atau sekitar gugus fungsi tersebut berada. FTIR juga reproducible. Di sini maksudnya data analisis FTIR pada satu jenis FTIR atau merek tertentu akan mirip-mirip juga dengan data FTIR meskipun mereknya berbeda. Kemudian analisanya dikategorikan cepat, kemudian relatif tidak mahal. Analisis ini menggunakan bahan kimia yang tidak banyak, artinya yang digunakan tidak beraneka rupa, reagen yang digunakan untuk analisa polimer. Kemudian database dari FTIR ini dikembangkan dari literatur-literatur yang dimasukkan ke dalam data base FTIR untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang ada di dalam FTIR. Ini dapat diaplikasikan untuk beberapa sampel yang tidak mudah larut, kemudian yang merupakan sampel-sampel campuran, tanpa perlu dilakukan pemisahan terhadap sampel yang diinginkan atau target yang diinginkan. Hal ini berbeda sekali dengan dibandingkan dengan analisa menggunakan UV vis maupun AAS. Kita tahu untuk di AAS
sampel, misalnya kita punya sampel padatan, dia harus dilakukan reflux untuk diubah menjadi ion baru, kemudian bisa kita lakukan AAS. Kemudian di sini dikatakan bahwa analisa FTIR juga dianggap relatif mudah karena preparasinya tidak memerlukan regen yang banyak dan tidak memerlukan perlakuan khusus untuk dilakukan preparasi. FTIR ini sangat berguna untuk mempelajari reaksi kimia dan ikatan kimia pada padatan. FTIR juga berguna untuk mengidentifikasi senyawaan organik ya dengan cara mempelajari gugus fungsinya. Termasuk di sini adalah mempelajari gugus fungsi dari polimer. Identifikasi pada FTIR rata-rata berbasis data karena kita tahu bahwa pada FTIR data-datanya reproducible ya. Reproducible ini maksudnya antara FTIR satu dan satunya meskipun mereka mempunyai merek yang berbeda-beda tetapi akan dihasilkan grafik FTIR yang kurang lebih sama sehingga bisa digunakan sebagai standar atau bisa dibandingkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan untuk membaca data berikut. Ini adalah data contoh identifikasi gugus fungsi pada FTIR. Pada sumbu X-nya menunjukkan bilangan gelombang. Sementara di sini di bagian atas ini adalah rentangan terbacanya gugus fungsi. Kita lihat di sini, misalnya CH aromatik. Jadi sama-sama CH ya, sama-sama CH. Di sini akan terbedakan, kita lihat ada CH aromatik, ada CH alken, ada CH alkana ya. Jadi di sini ada CH miliknya alkena, kemudian CH miliknya alkana, kemudian CH miliknya aromatik. Dia akan berada di posisi ini. Artinya kalau misalnya di sini hampir sama, kita lihat ya, kita lihat hampir sama seperti ini, maka jika muncul peak pada daerah ini, artinya ini pada daerah 3000-an ya, bilangan gelombang sekitar 3000, maka memungkinkan adalah CH milik alkena atau CH milik alkana. Begitu pula misalnya di sini ada rentang pembacaan peak antara ini ya 3000 dan 5000, ada OH dan NH. Di sini ada juga ikatan rangkap CO ya. Kita lihat ada ikatan rangkap CO. Bagaimana kemudian jika rentangan itu lebar? Ini ada rentangan yang lebar sementara yang di sini lebih sempit. Oke, kita lihat pada rentangan yang lebar ini tentu kemudian prediksi atau kemudian interpretasi datanya akan memungkinkan milik CO, ikatan tunggal CO, ataukah ikatan tunggal CN, ataukah ikatan tunggal CC ya. Di sini ada CH. Coba dilihat, diperhatikan bahwa sama-sama CH ada di daerah 3000-an, tetapi ada CH rocking itu juga ada di daerah 900-an hingga 600. Ini CH rocking. Kita lihat di tabel. Nah, ini kita lihat bahwa ada tabel begini. Ini akan memudahkan bahwa ada frekuensi di daerah X tadi, bilangan gelombang tadi menunjukkan frekuensi atau spesifik ya. Frekuensi itu spesifik atau kualitatif ya. Kualitatif bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif menunjukkan jumlah, sementara kualitatif menunjukkan siapakah atau apakah gugus-gugus fungsi itu, milik siapa gugus fungsi tersebut. Nah, misalnya pada frekuensi 3040, di sini ada golongan metilena. Jenis vibrasi yang diinterpretasikan adalah vibrasi regangan CH dan cincin siklopropana. Dan ini spesifik dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan atau berbagai instrumen FTIR dengan merek apa saja. Jadi kemarin kita sudah belajar pada FTIR datanya adalah reproducible,
Artinya ketika kita mempunyai sampel A, kita uji menggunakan FTIR dengan merek beda-beda, akan dihasilkan kurang lebih hasil spektra FTIR yang sama atau bisa kemudian dilakukan perbandingan meskipun alat ukurnya berbeda. Oke, selanjutnya pada daerah 1300 hingga kemudian dibaca diidentifikasi sampai 720. Kita lihat di sini, ini rentangan untuk frekuensinya memang daerah 3000-an ya. Kita tadi sudah melihat bahwa ini ada daerah 3000 ya, 3000-an hingga kemudian hampir ini daerah hampir 600. Maka kita tampilkan seperti ini. Semuanya kemudian ada identifikasinya. Oke, sehingga kalau misalnya kita mempunyai data peak-peaknya kemudian kita identifikasi seperti ini. Nah, ini misalnya yang tadi ada sama-sama CH ya. Sama-sama CH, CH alkana, CH alkena, CH aromatik, CH alkuna itu mempunyai ring yang berbeda-beda pula. Oke, ini baik, kemudian bisa kita gunakan sebagai referensi kita jika kita mempunyai data. Kita lanjutkan ke alat UV spektroskopi. Ya, kita lanjutkan ke alat UV spektroskopi, ada UV, kemudian ada visible. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kuantitatif kromofor yang mengalami transisi. Kemudian digunakan untuk mendeteksi ujung dari grup. Ya. Kemudian digunakan untuk mendeteksi MN jika kemudian dia sebagai ujung dari grup ataukah sebagai kromofor yang diketahui. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan gugus ujung yaitu satu, metode tidak bisa dilakukan jika polimer bercabang kecuali jumlah cabang diketahui dengan pasti. Nomor 2, syarat berikutnya adalah dalam satu polimer linier terdapat gugus ujung sebanyak 2 kali molekul linier. Jika polimer tersebut mengandung gugus yang berbeda pada masing-masing ujung rantainya, dan pengukuran hanya dilakukan terhadap salah satu gugus ujung yang dikarakterisasi, maka tipe gugus ujung ini sama dengan jumlah molekul polimernya. Berikutnya kita pelajari tentang tingkat energi elektron molekul pada penentuan spektroskopi UV. Jadi ada pada UV itu sampel mengalami eksitasi, kemudian ketika dia balik pada posisinya dia menghasilkan energi dan itu ditangkap oleh detektor. Jadi sampel yang kita punyai pada UV itu menerima energi dari sinar UV. Jadi kita punya sampel dimasukkan di dalam kuvet kemudian disinari oleh sinar UV. Nah, partikel-partikel atau molekul pada sampel tersebut mengalami eksitasi. Eksitasi yaitu perpindahan energi dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang tinggi. Ketika dia mempunyai energi yang tinggi, ini misalnya ya, perpindahan dari sigma ke sigma star, ya, dari bonding ke anti bonding. Nah, ini misalnya ada pi, kemudian n dan sigma, dia kemudian non bonding. Jadi n adalah non bonding, kemudian ketika dia berikatan, ada ikatan pi, ada ikatan sigma. Kemudian dia mengalami eksitasi, dia berpindah ke energi yang lebih tinggi. Ini adalah lapisan energi yang lebih tinggi. Di sini adalah menunjukkan perubahan tingkat energi elektron molekul ketika dia mendapatkan sinar UV. Nah,
perpindahan inilah kemudian ketika dia berada pada posisi yang tidak stabil, energi yang tinggi tentu membuatnya tidak stabil, maka dia akan kembali ke posisi semula yang itu energinya lebih rendah dan akan mengeluarkan energi yang ditangkap oleh detektor. Dan inilah tingkat energi molekul pada UV. Jadi ada perubahan P ke P star, kita lihat di sini ada P ke P star. Nah, ini ya P ke P star, kemudian P ke sigma star. Jadi paling tinggi perubahan energinya adalah perubahan dari yang tingkat paling dasar dan anti bonding yang paling tinggi, yaitu sigma ke sigma star. Ini adalah kromofor, kemudian senyawaan, kemudian transisinya apa saja sehingga kemudian menghasilkan lambda maksimum yang menjadi ciri khas atau peak ciri khas pada UV, pada sampel yang kemudian diidentifikasi menggunakan UV. Contohnya ini kromofor yaitu CH. Dia merupakan CH pada senyawaan CH4. Transisi yang terjadi adalah di sini adalah dia ikatan tunggal, ya kita lihat dia ikatan tunggal, maka ikatannya adalah ikatan sigma karena tunggal ya. Jadi kalau tunggal itu ikatannya sigma. Kalau P kita lihat di sini P itu biasanya pada ikatan rangkap ya. Kita lihat di sini ada P ke P star. P ke P star rata-rata adalah berada pada ikatan rangkap. Jadi pada ikatan rangkap mengandung ikatan P, sementara pada ikatan tunggal mengandung ikatan sigma. Nah, perubahan transisinya akan kemudian mempunyai ciri khas absorbansi ya. Jadi ketika tadi disinari sampel disinari sinar UV, kemudian dia mengalami eksitasi, setelah itu dia balik pada posisi yang lebih stabil sambil dia mengeluarkan energi yang ditangkap oleh detektor. Oke. Nah, ini adalah kromofornya apa saja, kemudian merupakan ciri dari senyawaan apa, dan transisinya yang terjadi itu dari apa saja. Ini ya contohnya. Sehingga kemudian didapatkan lambda maksimum untuk masing-masing ikatan itu. Jadi lambda maksimum merupakan dari masing-masing ikatan itu. Oke, kita lanjutkan. Ini masih merupakan data dari sinar UV, dari data gugus fungsi, ciri gugus fungsi. Di situ ada perubahan ikatan dari apa menjadi apa dan seterusnya. Dan ini adalah panjang gelombang maksimumnya. Kita lihat di sini adalah molekul DNA ya. Oke, pada molekul DNA ada grup fosfat, grup glukosa dan grup amina, basa amina. Oke, di sini ada mempunyai ciri-ciri khas gugus sendiri tentunya ya. Molekulnya akan berbeda-beda pastinya. Kemudian pada basa amina juga akan mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Tentu seperti ini akan memberikan perbedaan spektra UV vis ya. Spektra UV-nya pasti akan berbeda. Contohnya di sini misalnya RNA adenosin, sitidin, guanosin, uridin. Kemudian mereka mempunyai panjang gelombang maksimum yang pastinya akan berbeda-beda. Nah, ini akan dipengaruhi. Nah, kenapa dia mempunyai perbedaan begini? Karena mempunyai gugus fungsi yang berbeda-beda. Adenosin, sitidin, guanosin, timidin. Nah, ini DNA juga demikian akan mempunyai peak panjang gelombang maksimum yang berbeda-beda pula. Nah, ini misalnya adalah triptopan dan tirosin. Ya, ternyata kemudian polanya itu akan berbeda. Jika diidentifikasi atau dianalisa menggunakan UV vis juga akan menghasilkan spektra yang berbeda. Nah, ini misalnya adalah dua senyawaan asam amino yang bisa dideteksi menggunakan UV vis, spektroskopi UV vis. Dan ini akan menghasilkan senyawaan atau spektrum ya, menghasilkan spektra yang berbeda. Ini adalah triptopan dan tirosin tadi, dan ini senyawaannya ternyata mempunyai perbedaan.